kembali lagi bersama Kak Helmi dalam pelajaran matematika. Di video kali ini kita akan membahas latihan kita di video sebelumnya. Jadi sebelumnya telah kakak sediakan 5 soal dan akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari soal yang pertama. Tentukan nilai X dari persamaan 4X ditambah 5 sama dengan 3 dikali X ditambah 3. Nah, ingat, langkah pertama kita harus menghilangkan tanda kurung. Jadi, 4X ditambah 5 sama dengan 3 dikali X ditambah 3. Perkalian kita dapat dari mana, Kak? Perkalian itu dalam matematika jika hanya dibatasi oleh tanda kurung itu sudah pasti dikali. Atau jika nanti dituliskan dengan titik, itu juga artinya dikali. Jadi, banyak bentuk persamaan di dalam matematika yang tidak dituliskan seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan operasi hitung perkalian aljabar. Jadi 3 dikalikan dengan X dan 3 juga kita kalikan dengan positif 3. Sehingga hasil yang didapatkan yaitu 4X ditambah 5 sama dengan 3 dikali X itu hasilnya 3X. 3 dikali X itu 3X. Kemudian 3 dikali positif 3 itu hasilnya positif 9. Setelah itu, kita pisahkan variabel dan konstanta. 3X kita pindahkan ke dekat 4X, dan 5 kita pindahkan ke dekat 9. Sehingga 3X ini awalnya positif, ketika kita pindahkan menjadi negatif. Dan 5 juga awalnya positif, kita pindahkan menjadi negatif. Jadi 4X dikurang 3X sama dengan 9 dikurang 5. Jadi 4X dikurang 3X itu bisa kan? Bisa, karena sama-sama memiliki variabel X. Jadi kalau variabelnya berbeda tidak bisa dikurangkan. Tapi karena di sini sama-sama variabelnya X, jadi 4X dikurang 3X itu adalah 1X. Dalam matematika, kalau koefisiennya 1, tidak perlu kita tuliskan, jadi hanya kita tuliskan X saja. X sama dengan 9 dikurang 5 itu 4. Kemudian kita lihat contoh soal nomor 2. Tentukan nilai Y dari persamaan 3Y dikurang 3 per 2 sama dengan 2. Jadi, di sini tidak ada tanda kurung. Jadi langkah pertama tidak perlu kita lakukan karena tidak ada tanda kurung. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu memisahkan konstanta dan variabel. Ini dinamakan konstanta karena tidak memiliki huruf. Jadi kalau hanya terdapat angka saja tanpa huruf, itu dinamakan konstanta. Walaupun bentuknya nanti persen kah, atau pecahan, atau desimal, itu tetap dibilang konstanta. Jadi, minus 3 per 2 kita pindahkan ke ruas kanan, karena sama-sama konstanta. Menjadi positif 3 per 2. Jadi 3Y sama dengan 2 ditambah 3 per 2. Kemudian kita lakukan penjumlahan pecahan. Sehingga 3Y itu sama dengan 4 per 2 ditambah 3 per 2. Nah, ini adik-adik dapat dari mana? Ini kita lakukan operasi hitung penjumlahan pecahan. Jadi di video sebelumnya sudah kakak jelaskan tentang penjumlahan pecahan. Bisa adik-adik lihat materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sehingga 3Y itu hasilnya adalah 7 per 2. Nah, jika adik-adik menemukan pecahan seperti ini, ingat, yang harus kita pindahkan dahulu yaitu penyebutnya. Penyebutnya yaitu 2. 2 harus kita pindahkan. Jadi, kita pindahkan ke ruas kiri lagi. Tidak boleh ada pecahan, jadi harus kita sejajarkan. Caranya memindahkan penyebutnya. 2 kita pindahkan ke sini. Karena di sini pembagian, per kan pembagian. Maka ketika dia pindah menjadi perkalian. Jadi 2 dikali 3Y sama dengan 7. Sehingga 2 dikali 3Y itu adalah 6Y sama dengan 7. Nah, 6Y itu kan 6 dikali Y. Jadi Y itu sama dengan 7 dibagi 6. Karena 6-nya itu sudah
berpindah. Di sini 6 kali Y, berarti perkalian. Nah, ketika dia pindah menjadi pembagian, 7/6. Oke, kemudian kita lihat soal nomor 3. Tentukan nilai X dari persamaan 4X/6 sama dengan 8. Nah, di sini juga tidak ada dalam kurung. Jadi, langkah yang pertama kita lakukan yaitu mensejajarkan. Tidak boleh ada pecahan. Jadi, penyebutnya harus kita pindahkan. Jadi, 6 di sini awalnya dibagi, kita pindahkan ke sini menjadi perkalian. Jadi, 4X itu sama dengan 8 dikali 6. Sehingga 4X itu adalah 48. 4X itu kan sama dengan 4 dikali X, sama dengan 48. Jadi, X itu sama dengan 48/4. 48 dibagi 4 itu hasilnya 12. Jadi, nilai X itu adalah 12. Kemudian kita lihat soal nomor 4. Tentukan nilai Y dari 2/3Y dikurang 15 sama dengan 3. Jadi, di sini juga tidak ada tanda kurung, jadi langsung kita pisahkan yang mana konstanta, yang mana variabel. Jadi, karena di sini konstantanya adalah minus 15, kita pisahkan dulu dengan yang variabel. Nah, jadi satu-satu. Yang duluan kita kerjakan yaitu memisahkan konstanta dan variabel. Baru kita sejajarkan dengan memindahkan penyebutnya. Jadi, yang pertama harus memindahkan konstanta dengan konstanta dan variabel dengan variabel. Kalau min 15 ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif 15. Jadi 2/3Y sama dengan 3 ditambah 15. Jadi 2/3Y itu sama dengan 18. Setelah ini kita pindahkan penyebutnya. Penyebutnya berapa? Penyebutnya 3Y. Jadi 3Y kita pindahkan ke ruas kanan menjadi perkalian. Karena di sini pembagian, jadi di sini kita ubah menjadi perkalian. Jadi 2 itu sama dengan 18 dikali 3Y. Nah, jadi 2 itu sama dengan 18 dikali 3 itu adalah 54. Dikali Y, berarti 54Y. Sehingga 54Y itu adalah 54 dikali Y. Jadi Y itu adalah 2/54. Nah, jadi adik-adik jangan sampai salah. Bukan 54 dibagi 2, tapi 2 dibagi 54. Nah, karena awalnya 2 memang sudah ada di ruas kiri. Jadi 2 itu harus yang menjadi pembaginya. Karena 54 ini yang pindah, jadi dia pindah ke bawah. Jadi 2 dibagi 54, jangan sampai terbalik. Karena 2 tidak pindah, yang pindah yang menjadi di bawah. Jadi kalau kita sederhanakan pecahan senilainya jadi 1/27 karena sama-sama dibagi 2. Jadi nilai Y itu adalah 1/27. Oke, soal terakhir. Keliling suatu persegi panjang adalah 90 cm dengan panjang berukuran 2 kali lebarnya. Jika lebarnya adalah X cm, tentukan persamaan keliling persegi panjang dalam X, kemudian tentukan nilai panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Jadi, yang pertama diketahui K itu sama dengan 90 cm, P itu 2 dikali lebarnya. Oke, 2 dikali lebarnya berarti 2 dikali L. Ini L ya adik-adik, bukan 1. Jadi P itu sama dengan 2 dikali lebarnya dari soal. 2 kali lebarnya. Berarti 2 dikali lebarnya sama dengan, nah, karena di sini tertulis bahwa lebarnya itu adalah X. Berarti 2 dikali lebarnya berarti 2 dikali X, karena lebarnya itu adalah X. Jadi 2 dikali X itu adalah 2X. Lebarnya itu X cm. Sehingga jawab, K itu rumusnya, keliling persegi panjang rumusnya 2 dikali panjang ditambah lebar. Jadi
Karena K itu 90 cm, jadi kita ubah. K itu 90 cm. Kita tulis di sini K itu 90 cm. Sama dengan 2 dikali P-nya berapa? P-nya 2X. Jadi P itu 2X ditambah L-nya adalah X. Nah, jadi 90 sama dengan 2 dikali 2X ditambah X itu adalah 3X. Karena 2X ditambah 1X, jadinya 3X. Sehingga 90 itu sama dengan 6X. Kita dapat 6X dari mana? Dari 2 dikali 3X. Itu dapatnya 6X. Nah, jadi kita ingin mencari nilai X dulu. X-nya itu kan 6X itu adalah 6 dikali X. Jadi ketika kita mencari nilai X, nah, X itu menjadi 90 dibagi 6. Jadi awalnya memang 90 ini sudah ada di ruas kiri. Jadi kita tuliskan dulu 90 dibagi, karena 6-nya yang pindah, jadi 6-nya yang ada di bawah. Jadi 90 dibagi 6. 90 dibagi 6 itu hasilnya 15. Jadi X itu adalah 15. X itu apa? X itu adalah lebarnya. Jadi lebarnya itu adalah X yang nilainya 15 cm. Sedangkan panjangnya itu adalah 2X, ya kan? Panjang itu adalah 2X. Jadi 2X itu sama dengan 2 dikali X. Nah, jadi karena X-nya sudah kita ketahui yaitu 15, jadi 2 dikali 15 sama dengan 30 cm. Nah, sampai di sini adik-adik paham tentang soal-soal yang sudah kakak berikan. Jika adik-adik masih belum paham, silakan adik-adik tulis di kolom komentar. Dan sampai di sini dulu pembelajaran kita di video kali ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kita sama-sama belajar, sama-sama menjadi anak yang pintar. Baiklah, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi adik-adik. Dan sampai jumpa di next video. Bye!